Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau pada hari ini kita boleh memasuki bulan yang luar biasa, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Kristiani, yaitu bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Seorang anak telah lahir dan diberikan pada kita, janjinya telah ditepati. Promise of salvation, janji keselamatan itu telah nyatakan. Di hadapan kita ada tersedia perjamuan kudus, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, Dia menebus dosa kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin memulihkan hidup kita, memulihkan kerohanian kita, bahkan memulihkan keluarga kita. Tuhan pun rindu untuk memulihkan gereja ini, memulihkan kota dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah pegang janji firman Tuhan itu. Seperti yang telah Tuhan lakukan untuk kita, Dia pegang janjinya. Janji keselamatan itu telah dinyatakan pada hari di mana seorang bayi telah dilahirkan di kandang Bethlehem untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita sehingga kita tidak masuk neraka, sehingga kita layak untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan, untuk mendapat bagian yang terbaik dari Tuhan. Doa saya mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Doa saya mulai hari ini dan seterusnya, ini akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Selamat menikmati hari Natal bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Saya percaya momen ini akan menjadi momen yang luar biasa dan momen yang sangat berkesan dan menjadi berkat buat kita semua. God bless you. Bang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang sehat aja. Allah yang perkasa,
dunia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan GBT Kristus Pengasih Surabaya. Tidak terasa 2 minggu lagi kita akan merayakan hari yang paling indah setiap tahunnya, hari Natal. Kita percaya bahwa Natal adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, di mana oleh karena dosa pelanggaran kita, Yesus diutus Bapanya menjelma menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, disalib dan mati untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosa." Sadarkah kita, Natal menyelamatkan kita dari apa? Dari neraka, benar. Mendapatkan surga, benar. Tapi ada satu lagi, Natal menyelamatkan kita dari murka kekal Allah terhadap dosa kita sendiri. Bukan murka setan, tetapi murka Allah sendiri. Saya teringat khotbah minggu lalu sempat menyinggung palungan. Kalau kita refleksi di hari Natal ini, palungan bisa mengandung 2 arti. Yang pertama, palungan yang hina menandakan, menunjukkan keadaan kita manusia yang begitu kotor, hina, berbau, tidak dipandang siapapun. Palungan itu hanya untuk binatang. Palungan itu terletak di kejauhan. Tidak ada seorang pun yang mau ke sana. Jauh dari kemerlapan dan kenikmatan dunia. Bukankah sama seperti kehidupan kita yang penuh dosa ini? Saya teringat satu kalimat dari pendeta Stephen Tong. Dia mengatakan bahwa manusia semakin lama semakin berdosa, membawa dia manusia semakin turun ke bawah dan semakin menjauh dari Bapa. Untuk itulah Tuhan dari atas mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke bawah, menjangkau kita dari dalamnya dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Arti yang kedua dari palungan yang hina, menunjukkan bahwa di pandangan Tuhan, kita semua dipandang sama. Kita sama-sama berdosa. Tidak peduli status kekayaan kita, tidak peduli status sosial kita, tidak peduli baju apa yang kita kenakan, tidak peduli seberapa bagusnya posisi pekerjaan kita. Di pandangan Tuhan, kita dianggap hina. Sekarang jemaat Tuhan, apa respon kita? Yesus Kristus telah membukakan jalan bagi kita semua untuk mendekat kepada Bapa. 1 Yohanes 2 ayat pertama mengatakan kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, karena ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Saya mengajak jemaat Tuhan saat ini,
Datanglah sebagaimana dirimu apa adanya. Datanglah dengan anugerah keselamatan Tuhan. Mendekatlah kepada Bapa. Draw nigh to God. Mari damaikan diri kepada Bapa. Bersama seluruh pelayan Tuhan, marilah kita bersama memuji dan bersyukur karena keselamatan dari Allah. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus.
indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom Jemaat Tuhan GBT Kristus Mengasihi Surabaya. Hari ini kita akan belajar tentang arti kesabaran. Setiap kita pasti pernah mendapatkan janji yang baik yang Tuhan berikan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Namun pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menantikan janji Tuhan? Menantikan janji Tuhan dibutuhkan sebuah proses kesabaran. Pada kenyataannya, kita sebagai orang percaya kurang percaya akan kuasa Tuhan. Kurang percaya bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menggenapi janjinya. Kita merasa sudah begitu lama menantikan janji-janji Tuhan. Bahkan kita merasa setiap janji Tuhan belum mendapatkan sebuah jawaban. Kita sebagai manusia menjadi marah, kecewa, dan kita menyerah. Kita mulai mengandalkan kekuatan diri kita. Bahkan kita memakai semua cara yang kita anggap terbaik agar kita bisa mendapatkan janji itu. Ketidaksabaran cenderung menghasilkan sebuah kesalahan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata bahwa Abraham menantikan dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Seperti telur ayam ini dibutuhkan kurang lebih 21 hari agar telur ini bisa menetas dan menghasilkan sebuah kehidupan anak ayam. Ketika kita terburu-buru untuk memecahkan telur, justru kita tidak mendapatkan sebuah kehidupan anak ayam. Justru telur itu kita konsumsi untuk makanan kita. Mari jemaat Tuhan, kita belajar untuk menantikan setiap janji Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-Nya.
Puji Tuhan kepada seluruh jemaat Tabernakel dimanapun kita berada. Tepatnya ini minggu ke-4 kita dalam rally Natal, dan tema dalam minggu ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, tahukah saudara bahwa Natal adalah hari yang paling berbahagia? Di mana ada Natal selalu identik dengan damai sejahtera dan sukacita. Namun saudara, sayangnya dunia terlalu terpesona dengan kegemerlap Natal. Namun mereka tidak menyadari bahwa Natal punya makna yang berbeda. Natal adalah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Kapan Allah hadir di tengah-tengah kita? Allah hadir ketika dunia di dalam kesusahan. Allah hadir ketika manusia tidak bisa lagi memecahkan masalah. Allah hadir ketika manusia tidak ada lagi harapan. Allah hadir di tengah-tengah kita ketika manusia sudah tidak mungkin lagi mendapatkan apa yang mereka rindukan. Tahukah saudara, kebutuhan manusia dari zaman ke zaman adalah satu perkara, yaitu kasih. Dunia tidak memiliki kasih. Dunia tidak mungkin memiliki kasih karena dunia tidak mengenal kasih. Oleh sebab itu, kasih yang dunia kenal adalah kasih yang penuh dengan kekecewaan. Kasih yang bersyarat. Kasih yang selalu mencari keuntungannya sendiri. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Dia menunjukkan apa itu kasih. Allah hadir di tengah-tengah manusia yang jahat. Manusia yang tidak mengenal Allah. Allah hadir mencari mereka. Dan Allah datang membawa kasih. Apa kasih Allah itu? Kasih dari Allah adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut banyak. Kasih yang rela menanggung kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain. Itulah Allah. Oleh sebab itu Natal terjadi untuk kembali memberi pengharapan kepada dunia, memberi peluang kepada manusia untuk melihat pengharapan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berpikir apa yang terjadi kalau dunia tanpa Natal? Saudara, kalau dunia tidak ada Natal, mungkin kita akan mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang menakutkan. Kita tidak tahu hari esok, tahun depan apa yang bakal terjadi.
Namun yang pasti adalah Alkitab selalu mengingatkan saya bahwa tahun semakin bertambah tahun, hari bertambah hari, dunia semakin jahat. Dunia tidak mengenal kasih, jauh dari kasih. Kejahatan makin meningkat, merajalela, sehingga mereka tidak paham apa itu kasih. Kasih yang mereka rindukan makin jauh dari yang mereka impikan. Saudara, dunia tanpa Natal yang terjadi adalah kejahatan makin melonjak. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, dan mari kita sambut Natal dengan sukacita, dengan satu pengharapan, Tuhan berkatilah aku, berkatilah keluargaku, berkatilah gerejaku, berkatilah komunitasku di mana aku berada, berkatilah dengan berkat Natal. Apa itu berkat Natal? Ada dua, saudara, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Allah hadir di tengah-tengah manusia, memberikan pengharapan yang baru, hidup yang baru, iman yang baru, kekuatan baru, pengampunan dosa, dan keselamatan yang pasti. Tuhan memberkati. Immanuel. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, bersama seluruh jemaat Tuhan katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau
Sekali lagi katakan bersama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Satu persembahan pujian dari kami, tim ibadah tengah minggu. Yang lebih dikenal, terima kasih, yang lebih dikenal dengan grupnya Bapak Gembala. Jadi kami ini didikan dari Bapak Gembala. Beri kemuliaan dan kasih kita buat Bapak Gembala kita. Haleluya. Immanuel. Kiranya namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. kita sudah melihat penyertaan Tuhan di sana. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024. Jangan takut, Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Allah yang Immanuel, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Oke. Immanuel, Amin. Immanuel, namanya disebut Katakan, Immanuel, Allah serta, Allah serta Allah serta dengan kita. dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Bapak-bapak yang pria saja.
Menyapa fajar dalam ketenangan, bersyukur tenang atas semua kejadian. Memulai hari dengan keyakinan, menapaki jalan dengan semangat, menjalani berulang hingga menjadi rutinitas. Dalam aktivitas tidak terlena, sampai kita mengingat ini adalah Natal. Natal di mana dua insan biasa seperti kita diberikan suatu anugerah yang luar biasa. Bukan hanya sebuah janji untuk mereka berdua, namun janji untuk seluruh manusia di dunia. Dalam kegelapan ada sebuah cahaya, dalam dosa ada sebuah penebusan. Keselamatan yang dari ilahi membuat kita mendapat lebih dari sekedar janji. Natal adalah janji ilahi untuk kita bisa tersenyum lagi. Bagi nama Tuhan. Mari kita percaya kedatangan Tuhan adalah sukacita besar dalam hidup kita. Mari kita rayakan bersama kelahirannya hari ini. Haleluya. Bersama kita melompat bagi Tuhan. Joy, unspeakable joy, overflowing man, no one can joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Kesukaan bagiku, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, joy.
season. Did you know that your baby boy has walked where angels walk? When you kiss your little baby, you kiss a face so dark. Mary, did you your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? That is sleeping child you're holding is the Dalam sebuah janji ada pembuktian. Dalam kelahiran ada pengorbanan. Kasihnya tak terbendung untuk kita, yang walaupun terasa hina dan terbuang. Kunci sukacita sudah diberikan. Dan akankah kita hanya berdiam diri? Natal bukan sekedar lampu-lampu. Natal bukan sekedar hadiah. Bukan hanya tentang pesta perayaan, bukan hanya tentang momen kebersamaan, namun ada sebuah kepercayaan untuk membagikan janjinya, sama seperti Kristus yang telah menepati janjinya. And now it's our turn menjadi saksi dan jadi berkat, menjadi jawaban untuk yang hilang. Keselamatan bukan hanya untuk kita, sukacita yang sama berhak untuk semua. Because we are the promise keeper. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasy. Well, I'm all grown up now, but still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list, not for myself,
but for the word in me. No more lies torn apart, that Lord will never start, and time will heal a heart. Everyone will have a friend, and white will always win, and love will never end. This is my grown-up Christmas list. As children we believe the greatest sight to see was something lovely right beneath a tree. But heaven only knows the packages and bows can never heal a hurting human soul. This is my grown-up Christmas list. Oh, what is this illusion called? The innocence of you. Maybe only in the blind belief can we ever find the truth. This is my grown-up Christmas list. Long lay the word in seed and narrow pine, till he
appeared, and the soul found its word. A thrill of hope, a living world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. Mari jemaat kita berdiri semua. Jemaat sendiri katakan bersama-sama, malam kudus. Malam hari ini Kau ada di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan memenuhi hati hidup kami. Kami sangat bersyukur anugerah yang terbesar kami terima. Di dalam Engkau kami pasti selamat. Di dalam Engkau kami diampuni. Di dalam Engkau kami berubah. Di dalam Engkau kami berbuah-buah. Di dalam Engkau kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, kami pujikan. Roh Kudus lebih jauh.
mengerjakan dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami keluar dari tempat ibadah ini. Dosa kami sudah seperti salju. Kami sudah diperdamaikan, dipersekutukan dengan Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sehingga perjalanan kami ke depan merasa aman, nyaman, dan Immanuel disertai Tuhan sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa syukur kami. Biarlah itu berbau harum menyenangkan hatimu. Berkati umatmu yang sudah setia untuk menyerahkan hidup dan mengikut Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit jadi sehat kembali. Yang lemah jadi kuat. Amen. Yang kekurangan diberkati. Amen. Maju terus. Amen. Bersama Kristus yang hidup di dalam kami. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Everybody say, hey! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tamu-tamu bisa ke ruangan sebelah untuk menikmati konsumsi. Felicidad.